Langsung saja, malam hari ini kita akan ngobrol soal awas jebakan judi berkedok trading. Sesuatu yang belakangan ini ramai di media sosial, utamanya banyak orang yang teriak-teriak, ada juga yang aktif untuk meliterasi begitu. Cuma masih ada semacam disinformasi begitu di masyarakat. Sebenarnya apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat saat ini di tengah fenomena banyaknya cara instan begitu ya untuk cepat kaya begitu, dan akhirnya kedoknya saat ini dipakai dengan modus trading begitu. Kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pak Tongam L. Tobing dan juga Mas Ryan Filbert. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kabar baik ya Mas dan Pak Tongam? Ya, baik. Terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama. Semoga sehat-sehat semua ya di tengah lonjakan kasus saat ini. Mudah-mudahan semuanya juga sudah booster, bisa disegerakan boosternya biar aman gitu di tengah lonjakan kasus. Anyway, saya mungkin ke Mas Rian dulu deh, Mas Rian Filbert. Mas Rian Filbert pasti sudah melihat begitu fenomena atau keributan lah istilahnya saat ini di media sosial tentang banyaknya modus trading yang dipakai untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan instan yang ternyata itu sesuatu yang ilegal begitu. Ya. Salah satunya adalah binary option yang dikenal yang sering didengar oleh masyarakat saat ini gitu. Nah, Mas Rian sendiri melihat di lapangan saat ini apa sih Mas yang sedang terjadi? Kenapa bisa banyak akhirnya suara-suara mengenai ini, Mas Rian? Iya, baik. Jadi kalau kita mau mengambil sudut pandang ini, izin tentunya Pak Tongam, saya mau coba ambil perspektif dari apa yang saya pelajari. Saya sudah 18 tahun di industri keuangan dan mengenal dunia trading sudah sejak umur 18 tahun. Jadi banyak orang yang bilang begini, loh kalau yang namanya orang kalau beli saham pada saat ini, mau beli saham apapun, dia juga sebenarnya bisa tuh tebak-tebakan, dia juga bisa tuh berjudi. Kenapa? Oh iya dong, saya nggak ngerti, saya pilih aja dari 700, saya pilih salah satu, tanpa saya punya analisa, saya melakukan tindakan spekulasi. Itu ada statementnya yang diangkat. Nah, ini mau diadu dengan satu statement bahwa ada satu platform di mana sebegitu gampang, kita cuma tinggal pilih, bisa naik, bisa turun. Pokoknya kalau 1 menit ke depan harga di atas, maka saya menang atau saya untung. Kalau harga saya bilang turun dan ternyata benar turun, maka saya untung. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat berbeda jauh. Tapi orang mengatakan, loh ini sama-sama berjudi. Ya, nanti dulu. Begini, coba kita bilang ya. Sekarang saya akan coba geser sedikit. Ada namanya pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola ini ada orang yang ada 2 tim yang gabung jadi satu untuk bertanding. Sekarang saya mau tanya, kan kita tahu ada namanya judi bola lah. Judi bola itu paling gampang siapa yang menang gitu ya. Pertanyaan saya, andaikan saya sama Mas Edward ini tebak-tebakan. Misalnya saya bilang si A yang menang, Mas Edward bilang yang si B. Emang atas keputusan saya memilih dengan Mas Edward berdua ini, apakah mempengaruhi hasil pertandingan? Tidak. Harusnya. Enggak, kecuali pertandingan diatur ya. Wah, itu ceritanya udah panjang. Tapi yang jelas adalah apapun pilihan kita berdua, kita tidak bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Nah, ketika kita bicara mengenai binary yang hari ini ada, pasarnya menyediakan perjudian. Kenapa? Karena apapun yang kita pilih, misal kita pilih saham di dalam binary option itu banyaknya saham Amerika. Kita pilih sahamnya naik. Emang pengaruh apa sama harga sahamnya? Nggak ada pengaruh. Kalau kita belinya misalnya euro US dollar di dalamnya naik, apa pengaruhnya terhadap euro US dollar untuk 1 menit ke depan? Nggak ada loh. Dan kalau kita pergi dengan Bitcoin di sana, apakah ketika kita beli up akan mempengaruhi harga? Tidak. Tapi kalau kita kembali ke pasar yang benar, bukan tempat instrumen judi, tapi seperti pasar saham. Coba semua orang tiba-tiba berpikir bahwa saham A itu bagus karena mau dividen. Apakah tindakan kita membeli akan mempengaruhi gerakan harga pasar? Mempengaruhi loh. Artinya ada korelasi. Di sini bukan just tebak-tebakan. Jadi sangat berbeda sekali dengan pasar yang memang keluarnya sebagai tebak-tebakan seperti binary options dengan pasar seperti saham. Saham itu ada langkah selanjutnya atas tindakan kita menyebabkan mempengaruhi pasar. Tapi judi itu adalah apapun yang kita pilih tidak mengubah hasil pertandingan, tidak mengubah harga. Jadi gitu kira-kira saya awali. Oke, berarti Mas Rian sudah menegaskan ya bahwa
judi atau binary option ini, tebak-tebakan ini berbeda dengan yang namanya investasi atau perdagangan. Beda, sangat jauh berbeda. Beda ya, Mas? Karena nggak Sangat jauh mempengaruhi berbeda. apa-apa. Yes. Pak tadi bilang bahwa mungkin mereka untung dulu yang pertama, yang kedua, kemudian nggak tahu yang di bawah-bawahnya apakah untung gitu. Kalau dari Mas Rian, apakah melihat ini ada sesuatu yang bersifat penipuan begitu di sini, Mas Rian? Ada seperti skemanya mirip-mirip dengan Ponzi begitu? Oke. Mungkin gini ya. Kalau Ponzi mungkin biasanya itu beda dengan model daripada aplikasi yang memang sifatnya perjudian gitu ya. Sebenarnya begini, ada hal yang sangat fatal yang dilakukan oleh para platform binary ini sebagai vendornya ya. Terlepas daripada afiliasinya nanti belakangan itu ngomong lebih panjang ya. Mereka ketika kita coba akses melalui beberapa tempat untuk mendownload, itu tertulisnya adalah investment platform loh, investing platform loh, trading platform loh, di mana itu benar-benar adalah informasi yang salah. Berarti di situ itu ya, Mas? Iya, jadi dia sudah dari awal memberikan statement yang membohongi sebenarnya. Karena apa? Karena di Eropa sendiri sejak 2 tahun yang lalu saya sudah membuatkan informasi ya, bahwa di Eropa sendiri ini sudah dinyatakan masuknya sebagai komisi perjudian, habis itu di blacklist. Karena apa? Karena banyak sekali suatu penyalahgunaan dan kebohongan di sana. Jadi memang sebenarnya platform-platform ini tindakan dari awalnya memang sudah tidak clear untuk memisahkan yang namanya diri sendiri itu sudah mau menyatakan agar orang lain yang tidak ngerti, memang disasar yang tidak ngerti, bahwa ini seolah-olah sedang berinvestasi, seolah-olah sedang berdagang. Jadi ini sangat mengecewakan. Lebih baik terus terang loh, sama kayak orang yang judi sepak bola tuh memang benar-benar bla 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 belakangnya bet, bla 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 belakangnya bet gitu. Itu jadi jelas orang datang ke sana tuh tidak salah paham bahwa saya pergi ke sana itu bukan membeli emas gitu, tapi memang saya ke sana adalah nebak-nebak harga emas gitu. Itu jauh lebih fair. Kalau ini etikanya bahaya sekali. Mau membuat orang menjadi salah untuk mendownload aplikasi. Oke, Mas Rian, apakah Mas Rian melihat pure begitu? Ini adalah sebuah literasi yang minim penyebabnya, atau Mas Rian juga melihat sesuatu yang lain gitu? Apakah ada unsur penipuan di sini atau gimana pandangan Mas Rian melihat ini? Apakah murni sebuah literasi yang minim sehingga masyarakat pada akhirnya tidak bijak begitu menggunakan duitnya dalam perdagangan atau investasi, atau seperti apa, Mas Rian? Ya, seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Tongam, bahwa di sini tidak adanya transparansi. Jadi kalau saya perhatikan gitu, kemarin saya coba nyalain dalam waktu 1 hari penuh, saya monitor pergerakannya, betul, memang terasa sama dengan market yang dimaksud. Tapi karena tidak adanya pengawasan, minimnya pengawasan, kita tidak tahu bila ada satu kejadian dia menerima posisi orang menganggap naik, lalu tiba-tiba dia bikin turun dalam sekian kurang dari 10 detik, itu benar-benar tidak bisa kita lihat tuh, dan tidak ada satu track recordnya yang bisa dibuktikan. Berarti kan ada suatu kemungkinan sekali untuk melakukan main hakim sendiri ya. Seperti itu. Jadi ini yang rawan sekali terjadinya suatu manipulasi harga. Oke, terjadinya satu manipulasi harga. Kalau bicara binary option, sebenarnya kan ini sesuatu yang memang sudah dilarang sejak lama ya, dan juga di negara-negara lain juga sudah banyak larangan mengenai ini. Oke, berarti ilegal. Kalau Mas Rian melihat ini berarti termasuk nggak Mas ke dalam unsur penipuan itu sendiri? Iya, kalau menampilkan sesuatu yang sifatnya bukan hal yang benar ya, jadi ada beberapa yang jadi 3 tahun yang lalu beberapa binary ini menghubungi saya, yang skema yang ditawarkan itu adalah mereka akan membayar saya dari 70 sampai 90% dari loss yang dihasilkan oleh orang yang diafiliasikan. Saya begitu dengar ini, saya bilang, saya baru dengar dalam hidup saya yang namanya mendapatkan pendapatan itu adalah dari penderitaan orang, saya bilang. Jadi ini udah ciri-ciri yang tidak baik, saya bilang. Oleh karena itu saya minta oleh tim saya, semua penawaran daripada yang seperti ini, tolong jangan pernah lagi diminta untuk menghubungi saya. Artinya jangan sampai ajak meeting. Saya bilang, buat apa kalau sampai yang kayak gini, saya sudah tidak mau. Nah, jadi memang ini satu bicaranya adalah pelanggaran etika ya.
Kalau saya ketemu Oke. dengan kita ya namanya agency properti, kita namanya trading saham, kita trading forex, maka berdasarkan performance lah atas transaksi yang dibuka itu masih menjadi sesuatu hal yang masuk akal gitu. Jadi satu menurut saya pelanggaran etika. Lalu yang kedua, kalau misalnya memang dari negara juga mungkin pertanyaan juga kepada Pak Tongam, kalau memang ini sebagai aplikasi yang sama seperti di Eropa dan daripada perjudian, di mana negara kita juga menolak untuk adanya perjudian, maka mungkin orang-orang yang memasarkan perjudian ini bisa juga bermasalah nih menurut saya ya, karena kan jadi mengafiliasikan perjudian ya seperti itu. Lalu di bagian selanjutnya yang menurut saya juga adalah apa yang mereka pamerkan dan apa yang mereka kondisikan itu bisa jadi juga adalah sebuah manipulasi karena manipulasi perdagangan dan lain sebagainya. Mungkin yang paling sulit dibuktikan adalah poin ketiga gitu ya. Jadi saya pribadi sih melihat bahwa market ini karena tidak diregulasi dan ini masuknya dalam ilegal, bahkan SEC di Amerika sudah menyatakan bahwa ini adalah ilegal, maka ya sebenarnya pada akhirnya si orang-orang yang menjadi afiliator ini juga harusnya nggak mungkin harusnya sih nggak boleh ada lagi ya karena kalau misalnya ada kok mereka apa nggak membaca berita sampai begitunya apa mau merugikan masyarakat Indonesia sehingga yang dirugikan bukan dia tapi adalah instrumen yang benar loh. Orang Ya. awam itu tidak bisa membedakan kripto yang benar seperti apa, tidak bisa membedakan saham yang benar seperti apa, dia tidak bisa membedakan perdagangan forex seperti apa. Akhirnya instrumen yang benarnya malah yang merasa udah sedikit orang investor di Indonesia itu sedikit kok gitu. Orang kita Pada akhirnya ekonomi kita yang akhirnya rugi. dirusak ya, Mas. Betul. Jadi ya harus yang punya etika ini tolong dong yang punya follower banyak ini tahu diri sedikit lah gitu. Mas Rian, Ya. untuk mereka yang saat ini uh, istilahnya sudah terjerumus begitu ke dalam jerat penipuan tanda kutip gitu ya, apa namanya investasi judi berkedok trading ini, mereka bisa lakukan apa Mas supaya bisa menata semua keuangannya kembali begitu? Ya, jadi ada beberapa yang curhat juga ya. Ini mungkin yang cari ekstrim dulu ya. Ada yang sampai Hmm. berhutang miliaran. Itu kadang juga sesuatu yang kita juga bingung ya. Kita mau bilangin apa gitu ya. Dia kayak orang yang kecanduan akhirnya. Jadi dia sudah kalah, dia karena dapat informasi nonton, wah ini ada strategi baru, dia masukkan lagi. Tapi karena sudah habis uang dia pinjam. Ya, yang seperti ini ya akhirnya ya paling harus mungkin harus kembali melakukan restrukturisasi hutang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang merasa bahwa merasa tertarik ya, wah ternyata ada chart ya, ada grafik harga seperti ini sebenarnya ini nih grafik harga yang bisa saya apain? Ya jawabannya ya sebenarnya adalah bagian dari instrumen saham, ada juga dari instrumen forex, ada juga dari kripto aset ya silakan mulai belajar untuk pergi ke instrumen investasi yang benarnya. Karena kalau Hmm. misalnya saham ya berarti Anda bisa sesimpel Anda pergi ke Bursa Efek Indonesia, ada banyak sekali saham-saham yang bagus yang bisa Anda miliki. Membeli saham adalah membeli perusahaannya. Ya pada akhirnya ya namanya adalah uang belajar ya tentunya gitu. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa sepertinya Anda sebenarnya ingin trading dan ternyata Anda terjebak pada tebak-tebakan harga, ya berarti Anda bisa pergi ke tempat trading yang benar. Kalau Anda merasa ingin investasi dan Anda mungkin merasa bahwa oh iya saham ini oke ya sudah berarti Anda bisa mulai pergi ke sekuritas yang ada di Bursa Efek Indonesia yang bagian dari perusahaan efek anggota bursa membuka rekening ya mulai berinvestasi dan ya tutuplah lembaran lama memang nggak ngomongnya gampang tapi melaksanakan penuh sakit hati saya tahu tapi ya itulah jerninya memang menjadi seorang yang bisa lebih baik dari hari ke hari. Oke, jadi melakukan reevaluasi ya terhadap spending sudah dikeluarkan selama ini untuk menambah pundi-pundinya seperti itu. Iya. Oke, Mas Rian, kalau dari pengamatannya Mas Rian sendiri, apakah tadi kan Pak Tongam menyebut ada sekitar 2 sampai 3 nama begitu afiliator yang kemungkinan melakukan tindakan ilegal seperti itu. Mas Rian sendiri melihat apakah memang cuma 2 sampai 3 atau ada banyak sebenarnya di media sosial atau di masyarakat yang melakukan teknik serupa begitu, Mas Rian? Waduh, kalau kemarin sempat dapat sih lumayan banyak sih, tapi memang mungkin, tentunya untuk mau memproses pasti yang dari yang besar dulu gitu ya. Ya, memang itu perlu waktu lah karena memang,
verifikasi dalam sudut pandang pembuktian kan itu adalah pembuktian yang harus dilakukan dan ada prosesnya. Tapi jujurnya saya sudah mulai aware bahwa ini adalah suatu hal yang negatif gitu ya. Sudah dari 2 tahun yang lalu saya merilis satu video yang saya lengkapi dengan data. Lalu juga saya katakan kalau ada orang yang bisa menebak harga dalam jangka pendek dan dalam hitungan 1 menit atau kurang dan tidak ada strategi lanjutan ya. Kalau kita trading forex, at least kita bisa melakukan locking, kita bisa lakukan stop loss, kita bisa lakukan cut and switch, kita bisa lakukan averaging down. Ini tidak bisa sama sekali. Kalau Anda benar-benar bisa untung, saya bilang ini Anda bisa melamar jadi penerima Nobel yang baru. Kenapa? Karena Nobel terakhir di tahun 2013 itu in the short run, market itu adalah unpredictable. Jadi tidak bisa harga itu random walk dalam waktu jangka pendek. Nah, jadi saya juga bilang bahwa ya dengan kondisi seperti ini ya kita harus bisa kembali menjadi orang yang lebih bijak dalam melihat segala kejadiannya. Kira-kira seperti itu, Mas. Mas Rian, Ya. apa untuk mereka yang masyarakat awam gini ya, ini kan kadang-kadang yang kerap kali yang paling mudah ditipu itu mereka yang awam gitu, yang di media sosial baru, apalagi ini kalau misalnya dapatnya dari broadcast atau forwardan dari WhatsApp gitu, grup WhatsApp. Untuk mereka yang awam mengenal investasi, yang mereka yang baru melek digital begitu, apa yang mereka bisa bangun pondasinya supaya mereka bisa terjerumus begitu ke dalam kedok-kedok judi berkedok trading seperti ini, Mas Rian? Ya, saya akan coba ambil dari 2 angle ya. Pertama tentunya memberikan saran kepada sesama masyarakat. Yang kedua bisa memberikan sedikit outlook atau review juga kepada regulator seperti mungkin ke Pak Tongam gitu ya. Jadi yang pertama bagi teman-teman masyarakat yang pada hari ini mungkin menjadi orang yang pemula, sama saya juga pemula, saya juga dulunya adalah sarjana seni rupa, pada hari ini jadi berada di industri keuangan gitu ya. Poin pertama adalah ketika kita perlu sekali meng-cross check tempat yang kita mau belajar atau yang lagi mau ngajarin kita. Karena dari zaman dulu saya, itu lebih banyak mentor ataupun orang yang menginfluence Anda terkait dengan investasi. Sebenarnya dia ini adalah pelaku dadakan. Tidak memiliki kompetensi yang jelas, pada akhirnya memang tujuannya pingin merugikan kita, dan coba lihat gitu ya, biasanya orang-orang yang seperti ini justru memang gayanya itu kadang terasa sangat dermawan, tapi di samping satu sisi juga sangat memamerkan gue nih kaya gitu loh. Jadi polanya selalu ke sana dan akhirnya membuat kita ini kelihatan dia sangat baik, dermawan, tapi kok kaya gitu ya. Wah gitu. Ini hati-hati, ini adalah frame-frame yang paling most wanted memungkinkan untuk merugikan kita. Ini pengalaman saya sebagai 18 tahun dan mulai dari zero ya. Saya bukan dari zero tapi dari minus. Karena saya itu triple minoritas, tidak punya duit, tidak punya ilmu dan tidak punya restu dulu. Jadi saya juga mengalami masalah yang sama untuk bingung gitu. Nah, yang kedua, ketika ini saya bisa sedikit menyampaikan informasi Pak Tongam, pada tanggal 28 Oktober lalu di Eropa ini sudah mulai keluar satu informasi dari European Securities and Market Authority, Pak. Itu mengeluarkan public statement kalau orang yang ada di publik membuat public statement mengenai investment recommendation, itu dia harus ada suatu disclaimer yang jelas. Jadi orang-orang ini kalau berani ngomongin investasi tapi dia tidak memberikan informasi yang jelas, misalnya identitas yang mengeluarkan rekomendasi siapa, sumber informasi pendukungnya, pernyataan ada atau tidak adanya kepentingan bagi dirinya sendiri, terus ringkasan metode apa yang dibuat sehingga dia mengeluarkan sebuah rekomendasi investasi tersebut, itu bisa masuk sebagai pelanggaran. Rasanya kalau menurut saya Indonesia ini sudah mulai darurat gitu ya, karena saya kemarin tiba-tiba bukannya saya ngerasa jadi kalah saing gitu ya, tapi ada orang yang jadi artis tidak apa-apa beli saham tiba-tiba sahamnya naik. Ini kan menjadi sesuatu yang juga ada sesuatu yang apakah begitu marketnya bekerja gitu. Itu juga menjadi suatu hal yang bisa jadi malah jadi salah paham bagi publik. Ini juga harus bisa mengimbangi dari ada aturan yang bisa menjembatani, tapi juga dari masyarakat ini ya tolong ya jangan terbuai dengan gaya-gaya yang kelihatannya semu gitu ya. Ya itulah kira-kira dari saya.
ke Mas Filbert kalau melihat yang terjadi saat ini, presidennya itu lebih banyak masyarakat yang terlalu rendah literasinya, atau penipunya yang terlalu ulung, atau regulatornya yang kurang gercep, Mas Filbert? Waduh, ini susah juga ini. Ya baik. Oke, kalau dari saya sebenarnya pertama ya, yang namanya oknum ya, itu kan pintar cari peluang dan bisa membaca psikisnya, psikologinya. Jadi begitu gampangnya, coba bayangkan kalau kita mau bikin rekening saham ya, karena ini ada regulasinya, anti money laundry, lalu juga tidak boleh data fiktif. Kita akan punya barrier untuk bisa masuk lebih sulit dibandingkan kita mendaftar aplikasi binary options. Nah, ini kan secara tidak langsung kan adalah kelemahan ya. Tapi kan di satu sisi si oknum ini malah menganggap ini sebagai keunggulan. Bagi orang awam kan repot sekali untuk melakukan pendaftaran yang benar gitu. Jadi mereka sudah di set up bahwa ini tuh solusi buat dia. Nah, yang tidak paham itu merasa bahwa hal yang ribet itu adalah hal yang tidak menarik buat dia. Sehingga dia cenderung untuk cari nih yang barang-barang yang seperti ini. Dan ketika dia masuk, sebegini gampangnya. Kalau kita mau beli saham kan ada 700 sekian saham, ya kan? Lalu begitu mau diorder harganya juga bisa beragam. Kalau ini just simple loh, up or down. Nah, jadi bagi orang awam ini jadi kayak, wah ini nih sesuatu yang gampang. Aplikasinya juga UI-nya bagus, user interface-nya. Ya sudah, jadi lengkap gayung bersambut gitu. Nah, dari hal seperti ini ya dengan gampangnya mengganti domain gitu ya. Dan Satgas juga mengawasi dan mengayomi 270 juta penduduk Indonesia ya. Saya juga paham gitu ya. Kita ngawasin anak aja kemarin dia nggak bikin PR susah gitu ya. Ini 270 juta. Iya, saya paham sih. Jadi memang pada akhirnya kita masing-masing ini punya peran serta kok. Masyarakat yang sudah tahu harus ngasih tahu. Masyarakat yang belum tahu, ya tolong belajar dari yang bisa dipercaya. Jangan tanya sama orang yang tidak punya pengalaman yang baik. Gitu. Nah, jadi ya tinggal nanti regulator bantu untuk menjaga koridornya dengan berbagai macam literasi dan program inklusi. Nah, dari yang namanya afiliasi ini kan adalah corong ya, influence yang paling besar untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Ya juga harus bisa memiliki etika gitu. Ya kalau misalnya saya andaikan tahu dan tidak tahu nih kalau saya ya, andaikan saya tidak tahu yang namanya binary options adalah legal atau tidak. Tapi kalau Anda ditawari bahwa Anda dibayar dari loss-nya orang, apakah menurut Anda itu bisnis yang benar gitu? Saya juga bertanya gitu ya. Nah, tinggal ya dari yang developernya itu ya jangan ditanya lagi gitu. Rata mereka banyak yang dari luar negeri ya tujuannya sebenarnya kan memang mungkin di sana bisnisnya kurang kali. Makanya jadi ke sini loh 270 juta lumayan gua garuk juga duitnya kan gitu ya. Marketnya lebih gede gitu ya. Iya, kuenya gede gitu. Nah, jadi kita harus kerjasama pada seluruh pihak, tidak bisa dibebankan pada satu tempat. Oke, tidak bisa dibebankan pada satu tempat. Tapi saya boleh tanya mungkin terakhir dari Mas Filbert, ada saran mungkin Mas Filbert buat regulator, buat SWI, buat segala pihak yang berwenang begitu untuk agar kondisi seperti ini nih nggak terulang lagi dan masyarakat bisa lebih aman gitu dalam spending duitnya. Iya, saya sebenarnya bukan bagi SWI itu siapapun, tapi bagi bagi kita itu adalah rajinlah bertanya. Dan rajinlah bertanya kepada orang yang tepat. Nah, tepat itu memang kata-kata yang kelihatannya gampang tapi sulit dilaksanakan. Tapi dengan kita sering bertanya, nanti lama-lama kita jadi tahu yang mana yang tepat dan tidak gitu. Sering sekali saya berkoordinasi dengan regulator, bertanya, dan saya tidak malu. Saya tinggal tanya, karena memang punya keterbatasan. Mana mungkin sih kita bisa menguasai segala jenis ilmu dan apalagi kita ini di dalam era percepatan teknologi, barang bisa ada tanpa perlu datang. Itu kan berbeda dari kita dengan gaya 4-5 tahun yang lalu, percepatan era digital dengan indie borderless. Kita harus lebih banyak bertanya ke orang yang tepat. Jadi perlu punya inner circle yang membangun itu penting. Bukan hanya regulator, tapi kita sendiri. Seperti itu kalau dari saya. Oke, berarti peran serta semua pihak harus bisa lebih ditingkatkan, utamanya juga buat masyarakat supaya bisa lebih banyak
mengedukasi diri sendiri dan jangan malu bertanya ya Mas, tadi yang Yes. penting ya, jangan malu bertanya karena ini memang sesuatu yang baru terus gitu, sebab berbagai macam modus yang keluar di era percepatan digital seperti sekarang ini. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.